Hai, balik lagi di Virtugo bersama saya Hendro. Dan untuk episode kali ini saya bakal kembali pulang menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Parayangan. Nah, kembali lagi tanda kutip lagi, gengs. Untuk kereta Argo Parayangan kali ini, ya saya akan menggunakan layanan kelas tertingginya lagi, yakni kelas panoramik. Ya, kan sebelumnya kalian udah yang udah mampir ke video sebelumnya, saya ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung dengan menggunakan kereta Argo Parayangan tambahan dengan menggunakan kelas Luxury 2. Luxury 2 itu kayak semacam semi sleeper ya. Jadi kursinya itu nggak sampai 180 derajat tirah baring seperti Luxury 1 atau biasa kita bilang sleeper. Ya, namun walaupun nggak sampai 180 derajat ya, untuk kenyamanan di kereta Luxury 2 ya alias semi sleeper itu masih lumayan nyaman ya. Ibarat katanya kayak di rumah kalau kalian duduk model ala Jepang ya. Jadi kalian duduk 90 derajat, punggung kalian dikasih bantal ya, kurang lebih seperti itu ya. Overall untuk kereta Luxury 2 yang saya naiki itu lebih nyaman ya. Namun kita nggak tahu nih panoramik gimana keseruannya. Cuman saya dapat info dari teman-teman yang lain yang sesama konten kreator, untuk kereta panoramik itu konfigurasinya sama kayak kereta eksekutif. Namun ada perbedaannya, yakni banyaknya ada jendela di atasnya itu loh. Nah, itu yang bikin penasaran. Kemudian yang kedua, kan panoramik itu kan keretanya recommended perjalanannya kan paling seru itu di sunrise ataupun terbenamnya matahari ya. Sunrise itu terbit matahari ataupun sunset ya, sunset lebih tepatnya, sunset alias terbenam matahari. Nah, untuk kali ini saya untuk naik panoramiknya malam hari menggunakan X dari KA Argo Wilis yang berjalan dari Surabaya Gubeng itu pada waktu pagi hari dan sampai Bandung itu sore. Nah, setelah itu rangkaiannya dilanjutkan perjalanannya menuju ke stasiun Gambir ya pada malam hari, dan pagi harinya sekitaran pada pukul 4 besokan harinya kembali dijalankan sebagai Argo Parayangan perdana ya, yang melayani rute dari Gambir menuju ke Bandung, dan kemudian selanjutnya siang harinya dan sampai di Surabaya sore harinya berjalan sebagai Argo Wilis lagi. Nah, spoiler guys, untuk kali ini openingnya agak panjang. Nah, sekarang saya ini sebelum ke stasiun Bandung, saya bakal menunjukkan kalian. Dan saat ini saya sedang berada di depan gedung sate. Jadi sepanjang hari ini saya ke Bandung itu full keliling ya. Selain dari alun-alun kota Bandung menuju ke Masjid Raya, tapi videonya nggak saya sertakan. Mungkin kalau saya sertakan kalau pas saya kembali lagi ke sana. Dan lebih tentunya saya nggak tahu kenapa pengen jalan kaki ya dari keliling-keliling Bandung, karena memang Bandung itu masih ramah untuk pejalan kaki, beda seperti Jakarta ya. Trotoarnya segaban, trotoarnya gede, tapi masih dikelilingi oleh motor-motor yang parkir atau mobil-mobil yang parkir, atau enggak motor-motor yang mungkin nggak sabar sama macet di Jakarta, tahu-tahu lewat trotoar gitu. Jadi menurut saya Bandung ini masih lumayan nyaman untuk masalah pedestrian, makanya saya lebih memilih pedestrian. Tadi juga kan sebenarnya saya mau bahas tentang TMB ya, tentang Trans Metro Bandung yang dikelola oleh teman bus, cuman kayaknya waktunya nggak cukup. Next konten tentang Bandung kita bakal bahas. Sorry ya untuk opening kali ini kita selama 5 menit ke depan. Yang pasti kalian pasti tahu intinya hari ini saya akan pulang dengan menggunakan kereta Argo Parayangan panoramik. Bagaimana keseruan untuk video kali ini, dan mungkin nanti saya bakal spill dulu perjalanan saya dari sini ke stasiun Bandung. Entah mau transit dulu ke alun-alun Bandung ataupun ke masjidnya ataupun ke lain sebagainya. Oke, mau langsung skip langsung ke panoramik juga, nanti saya kasih timeline menit-menitnya. Oke, gimana keseruannya untuk video kali ini? Tonton videonya sampai habis.
Sekarang saya sudah tiba di stasiun Bandung yang berada di Jalan Kebon Kaung. Itu lebih tepatnya di pintu utaranya stasiun Bandung. Nah, sekarang saya tinggal cetak tiket lagi dan masuk ke dalam keretanya. By the way, ini pakai HP satunya lagi, gengs, karena baterai HP yang biasa saya gunakan untuk konten habis ya. Jadi maklumin aja untuk hasilnya, oke? Dimohon untuk mempersiapkan tiket, kartu identitas, serta surat keterangan vaksin booster Anda. Passenger, Argo Parahyangan train is ready for boarding on platform 4. Oke, sekarang saya akan menuju ke peron 4 stasiun Bandung. Tiketnya sudah ada di sini. Panoramik. Dan 15 menit lagi kita akan berangkat. Perdana kita record pakai handphone satunya lagi karena baterainya habis banget. Jadi maklumin aja kalau tanda gelap. Dan panoramiknya ternyata berada di depan. Sip, kereta panoramika ternyata di paling depan. Jadi kita jalan agak jauh. Tapi nanti yang dari Jakarta ke Bandungnya enak banget nih kalau pas sunrise. Meliuk-meliuk gimana gitu. Luar biasa. Yuk kita masuk. Oke, kita masuk dalam kereta panoramik. Ini sih kursi 10D. Luar biasa. Perkenalkan, kru yang bertugas pada perjalanan kali ini adalah bersama saya, Fernanda sebagai track attendant panoramik dan juga Nadila sebagai track attendant panoramik, ditemani oleh OTC, yaitu Asep. Keberangkatan kereta tipe panoramik ini dirangkai dengan KA Argo Parahyangan atau KA 51 dengan relasi stasiun Bandung sampai dengan stasiun Gambir. Kereta panoramik ini diberangkatkan dari stasiun Bandung tepat pada pukul 18:15 dan akan diperkirakan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir pada pukul 21:19 dengan menempuh waktu sekitar kurang lebih 3 jam lebih 4 menit. Oke, sekarang bersama saya lagi setelah handphone saya cas dan bisa menggunakan HP yang biasa saya ngonten. Ini kita sudah berada di stasiun Padalarang. Stasiun Padalarang itu sendiri itu sedang dilakukan revitalisasi stasiun guna untuk mempertingkat ya, meningkatkan layanan ya dan mendukung untuk KA cepat Jakarta Bandung yang akan dioperasikan sekitaran bulan Juni atau Juli tahun 2023. Dan untuk progresnya KA cepat itu sendiri itu sudah mencapai 85%. Ya, ini adalah jalur-jalurnya agak gelap ya. Cuman ini ada penampakannya. Ya, memang gunanya saya ngontenin panoramik malam ini karena emang sengaja nyari demi jinak. Nyari demi jinak yang bisa dipelihara. Biasanya kan memang kan panoramik itu kan kontennya kan rata-rata kan pada waktu sunrise atau sunset ya. Cuma karena berhubungan kereta Argo Parahyangan dari Bandung ke Jakarta atau jalannya malam, jadwalnya pas tapi nggak sesuai bisa lihat pemandangan. Sama yang dari Jakarta ke Bandung itu sendiri dia menjadi kereta pembuka pada pukul
4:30 lah, jam 4:30 berangkat dari Gambir, dan baru dapat sunrise-nya itu sekitaran pada pukul 5:30. Itu pun kayaknya sudah deket-deket masuk Bandung sih kalau untuk pelayanannya, cuman masih bisa berkesempatan untuk melihat panoramik. Ya, well, semoga KAI bisa menambah jadwal panoramiknya lagi, khususnya untuk rute Jakarta-Bandung yang memang primadona bagi para penumpang. Dan untuk penumpangnya terus terang gengs, ini full seat loh. Nanti saya bakal tayangin, bakal nonton setelah nanti baterainya sudah mulai full. Nah, ini adalah proyek-proyek kaca hijau yang warna-warna putih-putih ini ya. Ini relnya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke suasananya di dalam kereta panoramiknya. Sekarang saya akan membahas apa saja fasilitas di dalam kereta api panoramik itu sendiri. Yang pertama, kereta api panoramik itu sendiri tersedianya yang depan saya TV jumbo, TV dengan ukuran jumbo sekitaran 40 inci sebanyak 2 unit ada di sini dan ada yang di belakang. Yang kedua, tersedia papan display juga segede gaban. Kemudian berikutnya ini yang berada di paling depan ini agak keuntungan sendiri ya, karena lega banget. Beda yang di belakang ya, kalau di belakang kayaknya sepi ya, agak sempit, karena kan sempat ada video sebelumnya yang kalian pernah nonton di konten kreator yang lain, di kursi nomor 1 atau nomor 2 itu seatnya benar-benar sempit ya. Kemudian berikutnya saya akan bahas lagi berikutnya, yakni tersedianya meja untuk makan di sini. Dan ini seperti ini, mejanya seperti ini ya, sama seperti kereta eksekutif untuk mejanya, ukurannya sama. Kemudian saya tutup lagi. Untuk di kereta panoramik itu sendiri itu dia gordengnya itu namun harus dibuka atau ditutup secara otomatis melalui tombol-tombol ini ya. Ini saklarnya, jadi saklar untuk menutup ini kita harus menekannya terlebih dahulu. Nah, itu ada sebutannya. Namun yang di atas itu sepengetahuan saya kayaknya bisa dari sini atau dari operator, saya nggak ngerti, cuman kayaknya nggak tahu ya, karena saya belum pernah praktek untuk berikutnya mana malam juga ya. Mari kita lihat aja untuk mekanisme yang saya bingung masalah dari hording kaca yang ada hordingnya di atas ini. Tapi kayaknya kemungkinan besar itu ditutup secara otomatis ya. Yang di sini baru manual. Kemudian di sini tersedia lampu baca juga. Ini itu nyala otomatis dan tinggal tekan saklarnya juga sama. Kemudian untuk chargernya itu sendiri guys, tadi saya mula-mula nyari chargernya itu di mana ya, saya kira nggak ada mungkin ya, ternyata tuh saklar chargernya itu sendiri itu ada di bawah sini. Itu hampir 2 menit saya nyari charge saklar colokan dan baru dapat. Kemudian untuk konfigurasi AC sama lampu ini paling beda sendiri, ada di tengah. Jadi di samping kanan samping kiri itu kaca untuk melihat panoramiknya, sama yang untuk lampunya sama AC-nya di sini. Dan berikutnya pasti di sini juga panoramik itu sendiri menampung sebesar 38 kursi, 38 penumpang. Dan for information, untuk kereta panoramik ini sendiri dia merupakan hasil dari kereta retrofit dari bekasan kereta api Saunggali ya, retrofit dari kereta api Saunggali. Mohon maaf saya harus nayangin orang, tapi udahlah, well di atas ini gelap banget lah. Oke, setelah ini kita akan toilet inspection. Cukup untuk pembahasan fasilitasnya. Toilet inspection guys.
Wah, luas banget toiletnya. Dan ini akan itu geser dan putarnya. Ini pertama kali saya ketemu toilet luas banget. Jadi ada pilihan, kalian bisa toilet duduk ataupun yang urinir. Luar biasa. Beda sama Luxury yang saya naiki, yang Luxury 2 yang tadi saya naiki itu lebih sempit ya sebenarnya daripada kelas eksekutif ya. Kalau eksekutif biasanya toiletnya ada 2, sedangkan untuk Luxury-nya ada 1. Nah, di panoramik toiletnya ada 1 juga, tapi luas dan sangat ramah untuk difabel. Kayak gitu. Ada plusnya. Ternyata bisa BAK juga ya. BAK sama BAB. Dan wastafel juga ini otomatis. Wah, canggih banget. Dan handsoftnya juga sama, otomatis juga. Ini recommended banget ya untuk retrofit kali ini. Oke, kita buka lagi. Ya, luas loh toiletnya. Setelah puas ya gengs, tadi saya sempat tidur. Kereta Argo Parayangan sudah bersiap masuk stasiun Cikampek dan pada pukul 19.57 ini tergolong cepat ya untuk perjalanan kali ini, karena keretanya tiba di Gambir sekitar pada pukul 9 lebih 10 menit ya. Nah, kita ada nyampe Cikampek. Setelah ini nanti saya akan bahas kelebihan dan kelemahan di kereta panoramik, kemudian tarif sama makanan apa aja yang kita dapetin di kereta panoramik itu sendiri. Cuma kalau bahas makanan sebenarnya sama aja ya, kayak kelas luxury atau sleeper ya, sama aja sama kelas kawis juga. Nanti kita akan bahas. Langsung Cikampek. Kita kembali lagi ke Daob 1 Jakarta. Nggak kerasa. Hari ini seharian Bandungan dan sekarang udah masuk malam lagi. Kira-kira setelah ini kalau kalian tanya request where to go ya, aku atau Amar kemana, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ya. Tambah gelap. Tanpa kamera lagi guys. Sekarang saya bakal bahasin tarif untuk kereta api kelas panoramik itu sendiri. Untuk kereta Argo Parayangan kelas panoramik, untuk tarifnya itu sama seperti Luxury ya, cuman untuk harga Luxury sama harga panoramik itu sendiri itu untuk tarif batas atasnya jauh lebih mahal Luxury kebanding dengan panoramik. Kalau panoramik itu kemarin saya dapat harga di sekitar 350.000, sedangkan untuk Luxury-nya itu dia menggunakan tarif batas atas maupun batas bawah seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk batas bawahnya Luxury-nya, kelas Luxury ya lebih tepatnya, itu sekitar kurang lebih 2 kali lipat dari kereta eksekutif, sedangkan batas atasnya itu 3 kali lipat dari kereta eksekutif. Nah, kalau untuk panoramik itu untuk harga tiketnya rata 2 kali lipat dari kereta eksekutif. Cuman nggak tahu ya, nanti kayak Lebaran, kemudian kayak Natal atau libur peak season itu bakal ada tarif batas atas atau batas bawah di kelas panoramik. Yang pasti untuk tarif panoramik ya dengan harga 350.000 ya, dengan fasilitas hampir sama seperti kereta eksekutif pada umumnya,
ya cuma menang banyak kaca aja yang di atas itu. Yang bagi yang suka-suka foto-foto ya, kalau kalian mau naik panoramik itu lebih direkomendasikannya pada waktu perjalanan pagi, siang atau sore hari ya. Karena untuk kalian yang mau naik panoramik pada waktu malam, yang benar-benar perjalanannya full malam seperti Argo Parahyangan ini, menurut saya itu nggak recommended. Karena ngapain ya naik panoramik malam-malam, lihat atas gelap, lihat samping gelap, ya udah mendingan kita istirahat aja. Nah kalau saya dengan panoramik ini memang sengaja, kalau saya tuh pengen lebih tahu fasilitasnya, kemudian apa saja yang kita dapatkan selama kita naik panoramik ini, sama lebih tepatnya menghilangkan penasaran aja untuk saya pribadi untuk panoramik. Cuman untuk kalian yang mau panoramik, saya lebih merekomendasikan perjalanan pagi sampai sore hari. Kalau untuk Argo Wilis yang dari Bandung ya, itu perjalanannya pagi ketemu sore, itu recommended ya bagi kalian yang suka foto-foto, kemudian suka lihat alam-alam. Itu memang jalurnya kan pas ya untuk panoramik, itu sangat recommended. Lain khususnya dulu ada panoramik ini kan launching kan sekitar bulan Desember tahun 2022 kemarin, dan digandeng di kereta api Persama. Untuk panoramik itu seingat saya berangkat dari Jogja itu siang dan berangkat dari Gambir itu malam. Seingat saya ya, kayaknya berjalan 2 apa 1 itu Pak. Dan situ ada kereta yang berangkat dari Gambir itu menggunakan panoramik itu pada waktu malam hari, dan baru kena mataharinya itu pas sudah nyampe malah. Nah itu benar-benar nggak recommended banget rasanya kalau naik panoramik itu gelap-gelap ya. Jadi bagi kalian yang mau naik panoramik ya, kalian lihat dari sekarang schedule-nya ya. Untuk sekarang kan untuk panoramik itu kan seingat saya di Argo Wilis ya, cuma nanti kedepannya bakal ditambah seperti di Turangga, kemudian ada lagi kereta-kereta di lintas selatan yang memiliki view pemandangan yang bagus. Silakan kalian rencanakan untuk perjalanannya. Untuk tarif rata 2 kali lipat, semoga aja nggak ada tarif batas atas maupun batas bawah ya. Itu aja sih untuk tarif. Yuk kita lanjut lihat perjalanan. Oke, sekarang saya mau bahasin apa saja kelebihan di dalam kereta api kelas panoramik. Yang pasti sih kalian udah tahu ya apa saja kelebihan, ataupun nanti akan saya bahas lagi kekurangan di dalam kereta panoramik itu sendiri ya. Dan untuk kali ini saya akan bahas versi ringkasannya dari pertama. Jadi pertama untuk kereta panoramik sendiri ini memiliki toilet yang sangat luas dan berada di ujung sana ya. Untuk toiletnya itu luas dan sangat recommended untuk kalian kaum difabel, itu terutama kursi roda ya, sangat luas. Kemudian panoramik, yang namanya panoramik pasti kacanya gede. Ini kalau waktu pagi sampai sore hari itu recommended banget bagi yang pengen foto-foto atau lihat pemandangan sekitarnya, itu gede banget, termasuk yang ada di atas ini. Kemudian berikutnya TV-nya juga gede, 40 inch lebih, itu recommended. Kemudian yang jadi kelebihan berikutnya kurtennya sih. Ini kurtennya kita pakai saklek, itu benar-benar cukup otomatis ya. Itu jadi kelebihan. Berikutnya di balik ada kelebihan pasti ada kekurangan. Saya bakal bahas kekurangan yang ada di panoramik ini sendiri. Yang pertama, balik lagi ke kaca ya. Balik lagi ke kaca untuk panoramik ini pada waktu malam hari sangat tidak recommended ya. Kenapa? Karena ngapain di panoramik malam-malam sedangkan kita nggak bisa lihat pemandangan apapun. Itu yang jadi kelemahannya pertama. Yang kedua, nggak ada bagasi atas. Yang saya baru nyadarin fasilitas-fasilitas ya, bagasi ini kan los ya, ini kan los, kaca ketemu kaca terus AC di tengah. Nah bagasinya itu sendiri itu berada di belakang.
ya di belakang dekat minibar. Ya mungkin nanti pas tadi kalian ngelihat pas saya masuk pertama kali di panoramik itu kalian udah lihat ya sekilas bagasi. Itu memang semua penumpang panoramik itu yang memiliki tas atau koper yang cukup besar, kalian ditaruh di bagasi di bagian belakang yang dijaga oleh pos Walka ya, Walka itu sendiri atau security ya, di tempat security perjalanan pas kereta api. Itu yang menjadi kelemahan kedua. Kelemahan ketiga, bagi kalian yang awam-awam, ya, ini saya ngomongin lagi. Tahu banget apa menjadi kelemahannya? Ya, stok kontaknya berada di bawah kursi ini. Kenapa saya bilang jadi kelemahan? Karena biasanya itu untuk kereta api ya, termasuk luxury, itu stok kontaknya berada di samping-samping ini, ya, di samping-samping ini, termasuk panoramik. Apa? Luxury ya, sorry. Kalau luxury itu kan kelemahannya kan ada stok kontak di sini, ada port USB di sini ya. Cuma kelemahannya untuk luxury-nya nggak punya meja kecil seperti yang kalau ini kan panoramik ini kan untuk akses ke colokan sama ke sininya agak kejangkau. Cuma kelemahannya stok kontaknya di bawah. Kalau untuk luxury stok kontaknya ada di sini tapi nggak ada meja sekalipun sama kursi. Ini aksesnya agak jauh banget ya. Itu untuk kelemahan. Kemudian masa berat perjalanan. Kemudian saya bakal bahas lagi kelemahan berikutnya. Kursi. Ini celahnya agak lumayan besar. Mungkin kalau kalian yang handphone atau kartu, ini agak lumayan riskan masuk ke dalam ini. Karena belajar dari pengalaman ya. Tadi kan saya mau ngontenin sebelum perjalanan menuju ke Jakarta dari Bandung. Nah, cuman KTP saya keselip di kartu itu. Ambil nonton. KTP saya keselip di kartu di sini. Bolongan ini. Itu menjadi kelemahan berikutnya untuk panoramik. Plus ini kan ada reclining seat kursi. Cuma kelemahannya untuk reclining seatnya juga nggak bisa seperti di kereta eksekutif ya. Jadi reclining seatnya agak terbatas karena di belakangnya pasti bakal kepentok ya. Itu yang menjadi kelemahan berikutnya di panoramik. Jadi plus minusnya panoramik itu ada juga. Yang lebih mencolok itu ya lebih ke sini. Aksen kaca ini malam hari nggak bisa ngelihat mau liatin apaan. Cuman kalau yang pagi itu plus banget sih.
RF banyak banget ya yang jegat, padahal besok sekolah. Oh ya, sekarang kita udah sampai di stasiun Jatinegara. Ini RF banyak banget ini. Oke, kereta api panoramik persiapan berangkat dari stasiun Jatinegara, dan setelah ini kita akan langsung menuju ke stasiun Gambir. Nah, RF lagi banyak coy, merekam rekomendasi panoramik. Oh, bocah-bocah tuh, pada ngerekam semua. Alhamdulillah, berasa orang elit nih disambut RF. Oke, meninggalkan stasiun Jatinegara. Semoga kalian-kalian bisa merasakan juga ya. Alhamdulillah. Sekarang kereta api Argo Parahyangan sudah melintas langsung ke stasiun Cikini, mengundang dia dan tiba di stasiun akhir stasiun Gambir. Besok kerja lagi nih. Semangat, liburannya udah selesai. Walaupun cuma 1 hari. Kemudian gunung dianya nanti kita shoot juga. Kita lagi sampai gunung dia juga. Hanya dalam waktu 1 menit saja. Jakarta malam itu luar biasa ya. Kelap-kelip lampunya benar-benar berani. Oh iya gengs, kalau kalian punya masukan-masukan, terutama anak-anak RF nih yang Selamat malam, para penumpang yang terhormat. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Jakarta Gambir. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun tujuan akhir Jakarta Gambir, kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri, bersedia kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan untuk keselamatan Anda, kami menunggu sampai kereta api ini berhenti dengan sempurna. Kami atas nama manajemen kereta api wisata dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa Indonesia. Nah, lanjut lagi ya. Bagi kalian ya, RF nih utamanya yang pengen banget bahas si Sesaat lagi, yang berbau hot, kereta api Argo Parahyangan yang viral, panoramik akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Jakarta Gambir. ya yang viral. Kalian bisa komen kok di kolom komentar. Nanti secepatnya kalau memang recommended saya bakal bahas juga. Pokoknya apapun ya gengs, kita akan bahas. Masuk benang dia. Kami tunggu rekomendasi dari kalian ya.
Oke geng, sekarang kita sudah tiba di stasiun Gambir. Ini antrian karena ngambil bagasi yang berada di belakang. Nanti saya tunjukin bagasinya itu sendiri. Saya pun juga sama ya, taruhnya di bagasi karena lebih efisien kembali saya taruh di kursi. Dan untuk minibarnya tampilannya seperti ini. Dan bagasinya di belakang sana. Makanya saya bilang untuk bagasi ditaruh di situ tuh agak kurang efisien ya. Jadi saya lebih merekomendasikannya agak susah ya, karena panoramik ini kacanya seperti ini ya. Makanya saya belum bisa mengatakan rekomendasinya. Ini minibar. Luggage-nya di sini. Nah, ini bagasinya. Saya di sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah tiba di Gambir dan ini tampilan panoramiknya ini sendiri. Dan setelah ini keretanya akan stabling di Jakarta Kota. Lanjut perjalanan pagi pada pukul 4 atau setengah 5 sebagai Argo Parahyangan menuju ke Bandung. Kemudian lanjut lagi ke stasiun Surabaya. Dan ini adalah kereta api Taksaka yang saya naikin 1 bulan yang lalu. Dan videonya kalian bisa tonton di kanan atas nantinya, atau nanti saya sisipkan di kolom komentar kalau saya seandainya uploadnya melalui handphone. Ini bakal saya kangenin lagi untuk Taksaka ini, dan mungkin aja untuk konten berikutnya saya bakal bahas yang di sana, kereta api sleepernya. Tapi harga tiketnya lumayan mahal. Ya semoga bisa deh, semoga bisa, karena masih ada konten Yogyakarta yang belum saya bikin, seperti Pramex, seperti perjalanan traveling saya selama di Jogja Solo, dan lebih tepatnya lagi bus-bus ya, seperti Trans Jogjanya, kemudian Batik Solo Trans, itu masih yang belum. Itu soon guys, itu soon. Oke, kita langsung ke closing. Sebelum closing, saya bakal membahas tambahan sedikit untuk panoramik. Dan saat ini saya sedang berada di pintu kedatangan stasiun Gambir. Dan inilah tambahan pembahasan yang saya akan report. Ini adalah makanan yang didapat oleh KA Panoramik itu sendiri. Dan apa isinya? Ya, isinya ini. Ada kue-kue, ada gorengan, dan ada jus. Ini untuk makanan snacknya jauh lebih baik daripada luxury yang full manis. Ada puding, ada country choice yang jeruk, sama ada roti, itu juga manis. Cuma ini sama juga, tapi ada unsur gorengannya ini. Ini gorengan atau apa nggak tahu ya, kayak kue juga deh. Tapi masih mending lah daripada luxury. Cuman ada kelemahannya guys. Kelemahannya itu sendiri tidak lebih ke ini ya. Untuk kelas panoramik yang saya naiki Argo Parahyangan itu cuma hanya dapat makanan ini aja. Makanan ringan plus 1 air mineral ini. Sebenarnya sih kalau kayak air, kemudian kopi, teh itu bisa refill. Cuman sayangnya untuk panoramik itu nggak dapat nasi atau makanan berat. Nggak tahu ya untuk Surabaya itu bakal dapat makanan berat atau enggak. Cuman kalau seandainya yang Surabaya nih, kalian yang udah pernah nyoba panoramik Surabaya, yang dapat atau nggak dapat, tolong infoin ke sini ya. Nah ini yang luxury-nya. Untuk masalah packingan, saya lebih suka yang luxury karena menunjukkan unsur kemewahannya itu sendiri. Walaupun makanannya manis-manis semua. Ini kerupuk yang tadi saya makan nasi ya. Nah ini sisa ini, karena rotinya sudah saya makan. Yang pasti untuk panoramik, kalau seandainya yang Surabaya nggak dapet, saya bisa bilang katakan ini panoramik adalah kelas tertinggi paling bawah di antara semua lintas ya, di antara semua kelas kereta yang tertinggi yang dilayani oleh Kereta Api Indonesia. Kalau yang kelas tertingginya itu kan pertama ada Kawis ya, kereta wisata yang seperti Jawa, Priority, Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian ada luxury ini. Ini luxury saya dapatnya yang luxury yang generasi 2, sama yang luxury pertama yang biasa kita bilang sleeper. Tapi untuk pendapatan makanan ini sama aja.
Terus kedua lagi berikutnya untuk pakaian ya. Untuk busana memang lebih stylish panoramik. Kalau yang luxury sama yang kawis itu lebih ke estetik ya, karena memang luxury sama sleeper itu luxury sama kawis ya, itu lebih ke pengumpan-pengumpan elit ya. Saya agak lumayan kecewa ya untuk kelas panoramik itu nggak dapat makan berat, karena dari Jogja itu sendiri ya, belajar dari pengalaman Jogja yang udah pernah nyobain soft launchingnya itu dapat makanan berat. Cuman yang Bandung nggak tahu karena jarak dekat atau apa, nggak tahu ya, cuman luxury aja yang harga jauh lebih mahal sedikit itu dapat. Kalau ditarik batas bawahnya itu kesetara harga panoramik dan itu dapat. Nah itu menjadi nilai kurang lagi untuk panoramik ya, selain yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke, kita benar-benar finally closing ya. Sekian untuk episode kali ini spesial Bandung dari saya dan kita melihat dan mencoba naik kereta api Argo Parahiangan tambahan kelas luxury dengan menggunakan idola kereta api Gajayana rute Jakarta Gambir menuju Bandung, namun keretanya sampai Kiara Condong. Dan kemudian untuk video berikutnya yang kali ini yang saya bahas yakni mencoba naik kereta api Argo Parahiangan kelas panoramik dengan menggunakan idola kereta api Argo Wilis dengan rute Bandung menuju Jakarta Gambir. Yang pasti sih di balik kedua kelas tertinggi yang KAI itu sendiri, yang sektor wisata, itu masing-masing memiliki nilai tambah ataupun nilai kurang tersendiri ya di setiap kelasnya ya. Tapi kalau untuk veteran, saya lebih memilih untuk kelas luxury, karena walaupun harga tiketnya jauh lebih mahal sedikit daripada panoramik, tapi fasilitasnya sudah dijamin dapat ya, seperti ada lodge-nya, seperti dapat makan dan lain sebagainya yang sudah saya bahas, apa saja minus ataupun plusnya untuk kedua kelas tertingginya itu tersebut. Kemudian kalau kalian yang ada tambahan-tambahan dan masukan-masukan tentang video yang sudah kalian tonton, kalian boleh kok nambahin di kolom komentar. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Finally closing, Hendro pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, udah sampai masuk Gondang Dia. Ayo kita langsung naik RL pulang ke rumah besok kerja. Semangat, semangat.